Kalau kalian punya budget yang minim dan pengen banget pakai sepatu Converse 70s ya, ini bisa jadi rekomendasi coy. Ini ya, udah plek-plekan, langsung aja di unboxing. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini Markising, mari kita unboxing. Yang saya unboxing kali ini adalah sebuah sepatu yang udah ini lama banget rilisnya. Ini adalah Ventela 70s. Kalau nggak salah ini adalah awal mula Ventela itu namanya naik banget coy. Waktu itu kan rilis seri yang publik pertama-tama itu ya. Kalau nggak salah pertama sendiri adalah ini ya, seri yang 70s ini, dan kemudian Ventela Public. Waktu itu ketika dua sepatu ini rilis, buset, rame banget. Dan untuk reseller resminya ya, setiap kali restock langsung sold out, setiap kali restock langsung sold out. Bahkan sampai waktu itu Kompas cukup kebakaran jenggot ya. Ada kala saat itu Kompas mengeluarkan aturan untuk retailer resminya atau reseller resminya nggak boleh jualan Ventela, karena memang Ventela waktu itu wah, untuk masalah sellingnya nggak bisa dibendung coy, gila-gilaan. Tapi yang namanya sebuah produk ya, kalau udah too much, banyak banget yang pakai ya akhirnya bosen. Dan ya teman-teman ketahui lah, sekarang ini Ventela untuk sellingnya masih tetap kencang banget, tapi nggak segila dulu coy ya. Ini adalah seri Ventela 70s, sebuah sepatu dengan harga 200-an ribu rupiah, tapi menurut saya ini udah looknya Converse banget gitu ya. Saya beli sepatu ini itu karena nanti bakal ada konten saya mau compare secara langsung ya, head to head antara si Converse 70s dengan Ventela Back to 70s ini coy. Karena dulu pernah saya buat konten juga, yaitu compare ya, atau ngadu sepatu antara Ventela apa namanya dulu ya, kayak old school gitu coy, dengan Vans old school ya. Dari hasil video ngadu sepatu itu bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya ya 11-12 antara Ventela sama Vans ya, tapi dari segi branding dan prosesnya udah pasti beda banget coy ya. Vans brand internasional gitu ya, seluruh dunia orang make. Kalau Ventela mah baru di Indonesia aja. Memang sih yang make Ventela itu banyak banget. Saya yakin ya, teman-teman yang nonton video ini pasti sebagian besar punya Ventela, apapun dan jenisnya ya, apapun seriesnya, entah itu Public, entah itu yang seperti ini Back to 70s, ataupun seri-seri Ventela yang lainnya coy ya. Ya, semoga dari video ini sedikit banyak bisa memberikan referensi atau gambaran umum lah ke teman-teman. Kali aja sampai saat ini, sekalipun sepatu ini udah rilis lama, teman-teman masih bingung kira-kira Ventela Back to 70s ini yang kayak Converse banget looknya, ini worth it nggak ya dibeli, enak nggak ya dibeli, dan awet nggak ya. Oke, langsung aja ini di unboxing. Dari boxnya sendiri mah nggak ada bedanya ya dengan seri-seri Ventela general release yang lainnya. Seri Public pun juga seperti ini, ada kayak pick guitar, kemudian logo V ya Ventela. Kemudian di sini namanya adalah Ventela Back to 70s yang high black natural unisex 36-45 untuk size-nya ya. Sini saya pakai size 42 dengan panjangnya adalah 27,4 cm. Sebenarnya saya udah bahas sepatu ini waktu itu, langsung saya compare dengan apa ya, Warrior Athena kalau nggak salah ya. Dan di situ memang sih dari segi harga sebenarnya nggak terlalu jauh beda, tapi Ventela menang jauh coy ya. Dari segi material dia lebih proper gitu ya, untuk sepatu dengan harga 200-an ribu rupiah. Yang kita dapatkan di sini ya sus papernya Ventela gitu ya, ada branding patternnya Ventela, dan kemudian ini dia sepatunya. Coba deh teman-teman lihat sendiri, ini udah Converse 70s banget gitu ya, detail-detailnya, dan kemudian apalagi ya, glossy-nya di bagian sole-nya. Kalau menurut saya sih bisa saya katakan ini 11-12 ya. Jadi kalau pakai sepatu ini ya yang high cut ini ya, dan kemudian teman-teman pakai celana yang agak reguler gitu coy, otomatis kan bagian logonya ini ketutupan ya. Ini kalau dilihat dari jauh udah kayak Converse banget udah ya. Di bagian belakang heelnya ini juga hitam gitu, jadi udah ini plek-plekan Converse tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Sepatu ini tuh saya beli harganya adalah Rp239.000. Oke, untuk detailnya sendiri di bagian uppernya ini ya full menggunakan bahan kanvas ya, dan kemudian di bagian dalamnya ini kayak ada patch, dan ini untuk apa ya, entah cuttingnya atau entah pola jahitan, sebenarnya cuttingannya ya ini kurang begitu rapi
rapi, ya bundar sih, tapi kurang begitu rapi ya. Ventela V original, dan kemudian untuk lace-nya di sini lace yang standar sih kalau menurut saya, bukan lace yang tebel atau tipe yang bagus banget. Tapi kembali lagi coy, ini harga sepatunya adalah Rp239.000, tapi di sini ya di bagian tagnya ini tertera harga aslinya adalah Rp309.800, karena untuk Ventela saat ini ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk sellingnya udah nggak segila dulu. Jadi beberapa reseller resminya karena stoknya udah banyak banget, jadi ya mau nggak mau perang harga ya. Untuk harga sepatu ini kalau kalian cari di e-commerce itu bisa beda-beda coy. Ada yang mahal banget, ada yang murah banget gitu ya. Dan untuk kualitas sepatunya mah sama aja, nggak ada bedanya. Dan Ventela ini adalah sepatu yang sampai saat ini kalau nggak salah masih belum ada fake-nya atau KW-nya. Di bagian sole-nya sendiri ini juga ala-ala Converse 70s gitu ya, glossy, tapi dengan build atau kualitas yang ketika saya pencet top box-nya ini ternyata nggak sekokoh Converse 70s ya. Emang sih dari segi harga udah beda jauh ya. Di bagian insole-nya, nah ini dia salah satu insole yang nyaman banget coy dari Ventela ini, itu diberi nama adalah Ultra Light Foam. Dan sepatu ini itu melihat dari shape-nya, bagian depannya ini kan agak menyempit ya, ala-ala Converse banget. Dan shape seperti ini itu kurang bersahabat dengan tipe kaki yang lebar. Kaki saya sebenarnya kurang cocok dengan tipe-tipe sepatu Converse. Tapi karena di bagian sole rubbernya ini ya, midsole kemudian top box-nya ini nggak terlalu kokoh seperti Converse 70s, ini sepertinya ketika dipakai cepet banget beradaptasi dengan tipe-tipe kaki yang lebar. Tapi saya nggak tahu ya, nanti saya coba, nanti saya share pengalaman pemakaian saya dengan sepatu ini ya. Cuma sayang di sepatu ini nggak ada lace keepernya. Saya kira untuk Ventela itu, untuk yang seri high cut ya, itu ada lace keepernya coy. Karena dulu ketika saya bahas untuk seri yang back to 70s ini yang low cut, dan ini adalah pertama kali saya punya back to 70s yang high cut, ternyata beda ya. Di sini nggak ada lace keepernya, sayang banget. Kalau misalkan di sini ada lace keepernya, udah mantep banget ya. Dan kemudian di bagian sole-nya sendiri ini gam-gam puyeh gitu ya. Gam-gam puyeh gimana ya, gam-gam pucet gitulah ya. Ini malah ke abu-abuan Ventela size 42. Dan kemudian untuk si patternnya sendiri ya, ini patternnya Converse coy. Sepengalaman pakai sepatu ini beberapa kali, ternyata bener dugaan saya, kurang cocok untuk tipe kaki lebar pas awal pemakaian ya. Bagian kelingking sakit bener, padahal saya pakai baru ya kurang lebih sejam lah, ini udah berasa. Tapi semakin sering dipakai, entar juga beradaptasi shape-nya dengan modelan kaki, jadi nanti bakal nyaman juga kok ya. Dengan harga 200 ribuan rupiah, sepatu ini worth it banget sih ya. Dan insole-nya ini loh ya, masih tetap empuk, sama sekali nggak berubah. Cuma ya itu tadi, karena plek ketiplek dengan Converse 70s, jadi kurang cocok buat teman-teman pengabdi kaum mendang-mending. Tapi nih, kalau kalian bodoh amat dengan desainnya, ini sepatu yang oke banget buat daily atau buat tempur sekalipun. Ayo, siapa nih dari kalian yang udah pakai Ventela bertahun-tahun dan nggak rusak-rusak coy? Coba komen di bawah. Oh ya, dan buat teman-teman yang mungkin mau nyobain pakai sepatu ini juga dan mau beli, untuk link mobilnya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman. Thanks for watching, stay positive in your day, baby projector. See you next time.